warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang APD, PKRT dan penggolongan obat berdasarkan perundang-undangan. Yang pertama, APD atau alat pelindung diri adalah salah satu alat yang harus tersedia di laboratorium, digunakan untuk perlindungan badan, mata, pernafasan, dan kaki. Contoh alat yang digunakan di laboratorium antara lain: 1. Perlindungan tubuh, digunakan untuk melindungi tubuh dari tumpahan bahan kimia atau api sebelum mengenai kulit pemakaiannya, contohnya jas laboratorium. 2. Perlindungan kepala, digunakan untuk melindungi kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung seperti benda-benda yang terjatuh, contohnya helm pengaman. 3. Perlindungan mata, digunakan untuk melindungi mata ketika bekerja dari kesilauan akibat tumpahan bahan kimia, uap kimia, dan radiasi, contohnya kacamata pengaman. Pernafasan, digunakan untuk melindungi hidung atau pernafasan dari tempat dengan kualitas udara buruk, misalnya debu, zat beracun, dan kontaminasi benda-benda kimia, contohnya masker. 5. Perlindungan wajah, digunakan untuk melindungi wajah dari percikan bahan kimia dan dapat juga melindungi dari virus yang dapat menular agar virus tidak mengenai wajah, contohnya face shield. 6. Perlindungan tangan, digunakan untuk melindungi tangan dari infeksi kulit, memar, dan virus yang menular, contohnya handscoon. 7. Perlindungan kaki, digunakan untuk melindungi kaki dari kecelakaan yang menimpa kaki karena benda tajam atau berat, benda panas, dan cairan kimia, dan sebagainya, contohnya celana panjang dan sepatu pengaman. Setelah membahas APD, sekarang kita akan membahas PKRT. PKRT adalah alat bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia, pengendalian kutu hewan peliharaan, rumah tangga, dan tempat-tempat umum. Adapun penggolongan PKRT terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas pertama, risiko rendah. PKRT yang pada penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti iritasi, korosif, karsinogik, contohnya kapas dan tisu. Resiko sedang, PKRT yang pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif, tapi tidak menimbulkan akibat seriusan karsinogik, contohnya deterjen dan alkohol. Kelas 3, resiko tinggi. PKRT yang mengandung pestisida di mana pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat serius seperti karsinogik, contohnya anti nyamuk dan repelan atau obat serangga. Selanjutnya saya akan membahas penggolongan obat berdasarkan perundang-undang kesehatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada masyarakat tanpa harus menggunakan resep dokter, contohnya paracetamol, milanta, oskadon, dan panadol. Di setiap kemasan terdapat logo berwarna hijau. Kedua, obat bebas terbatas adalah obat yang diberi secara bebas tanpa resep dokter. Penjualannya hanya dapat dilakukan di apotek berizin atau dengan pelayanan apotek yang menggunakan kemasan yang bercantum tanda peringatan. Terdapat 6 tanda peringatan pada kemasan obat bebas terbatas, yaitu nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakainya, contohnya Antimo. 2. Awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan, contohnya betadine gargle. Nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan, contohnya spidartem. Nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar, contohnya rokok anti asma. Nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan, contohnya dulcolak. Awas obat keras obat wasir jangan ditelan, contohnya ambeven. Yang ketiga, obat keras adalah obat yang diberikan menggunakan resep dokter dan hanya dapat diperoleh di apotek, puskesmas, dan rumah sakit, contohnya amlodipin, amoksisilin,
dan azitromisin. Di setiap obat keras terdapat logo berwarna merah dan simbol huruf K. Yang keempat, obat psikotropik adalah obat keras yang mempunyai efek samping ketergantungan. Tropika golongan 1, contohnya kationa. Psikotropik golongan 2, contohnya amfetamin. Psikotropik golongan 3, contohnya amobarbital. Psikotropik golongan 4 yaitu ada alprazolam. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Adapun obat narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama narkotika golongan 1 yaitu opium. Narkotika golongan 2 yaitu morfin. Narkotika golongan 3 adalah kodein. Logo narkotika berwarna merah dan di dalamnya terdapat simbol palang merah.